Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di Ayo Sonjo. Masih di Bali nih teman-teman, giliran kita ke Waterblow Nusa Dua. Setelah kita ke Melasti kemarin, pantai yang bagus banget, kita ke pantai lagi nih ya teman-teman. Jadi Nusa Dua ini ada pantai yang disebut Waterblow. Ya, sudah tidak menjadi rahasia umum ya teman-teman bahwa Bali merupakan surganya wisata bahari. Karena itu kurang lengkap ya rasanya berlibur ke Pulau Dewata ini tanpa merasakan pesona air laut. Biasanya orang ke Bali ini akan memilih untuk berenang di laut, mendayung kano, atau olahraga air lainnya ya teman-teman. Ada yang berjemur di pesisir pantai gitu. Banyak sekali para wisatawan mancanegara yang melakukan itu ya teman-teman. Nah, kita jalan masuknya cukup jauh ya teman-teman. Ini kita mulai udah jalan kaki menuju pantai yang disebut Waterblow. Penasaran ya seperti apa nanti sensasi di Waterblow ini? Katanya pantai ini pantai yang berbeda dengan pantai-pantai yang lain yang ada di Bali ya teman-teman. Oh ya teman-teman, Waterblow Nusa Dua ini berada di kawasan Bali Tourism Development Corporation ya, tepatnya di belakang Hotel Grand Hyatt Bali. Uniknya, sebelum menjadi objek wisata ya, kawasan ini tuh hanya berupa tebing karang yang dianggap berbahaya oleh penduduk setempat sini. Lalu apa ya menjadi daya tarik yang dikenal dengan pantai Waterblow ini? Jadi penasaran nih. Nah, sebelum kita masuk ke kawasan pantainya, kita melihat seperti monumen ya, monumen batu. Ada beberapa corak-corak di sana. Kita nggak akan bahas itu ya, kita lanjut jalan aja teman-teman. Cukup jauh ya teman-teman untuk sampai ke tempat ini ya, untuk sampai ke bibir pantainya dari pintu masuk yang kita lalui pertama tadi ya. Kalau teman-teman dari Bandara Ngurah Rai, teman-teman, ini jaraknya sekitar 15 km. Jadi teman-teman kalau ke sini teman-teman bisa mencari Hotel Grand Hyatt terlebih dahulu untuk menemukan lokasi Waterblow ini, karena letaknya tuh di belakang hotelnya ya. Sebelum tiba di lokasi, kamu akan menemukan lapangan rumput luas yang merupakan kawasan Pulau Peninsula. Kemudian ikuti jalan setapak hingga menemukan sebuah gerbang bertuliskan Waterblow. Teman-teman bisa lihat suasana di sini cukup tenang, cukup tidak terlalu ramai ya. Nah, ada ikon patung di sini dan teman-teman bisa berfoto-foto di padang rumput ini sebelum masuk ke wilayah pantai atau kawasan pantai Waterblow. Tadi sebelum kita sampai ke sini, di sepanjang kiri jalan tadi kita sudah bisa melihat hamparan pantai ya. Tapi bukan itu tujuan kita. Kita akan menuju yang kita tuju intinya, yaitu Waterblow ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini itu pantai yang sudah kita lihat tadi. Ini tempat dimana kita bisa berfoto. Tapi yang jelas ini ada lapangan rumput yang hijau. Di mata ini sejuk ya teman-teman, bagus ya, hamparan-hamparan rumput yang menghijau. Tempat ini cukup bersih, nyaman, jadi sangat terawat seperti itu ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Jadi tempat ini disebut Garden of Hope atau Taman Harapan ya. Jadi di sini sering digunakan untuk event-event internasional, event-event besar. Misalnya event Sondrenalin ya teman-teman, dan juga untuk meeting-meeting. Jadi untuk taraf-taraf ASEAN ya, tempat ini sering digunakan, dan setiap tahunnya digunakan untuk Nusa Dua Festival ya. Nah, kita udah sampai nih di pembelian tiket. Sebelum masuk ke pantainya kita diharuskan membeli tiket. Berapa itu harganya, kita lihat yuk teman-teman. Sudah dipampang tuh harganya, buka jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk dewasa domestik yaitu 15.000, untuk anak-anak 10.000 domestik ya. Mancanegara dewasanya 25.000, anak-anaknya 15.000 ya teman-teman. Harga yang cukup wajar untuk tempat terkenal ini tuh ya.
Sebelum masuk objek biasanya kita disuguhi dengan tulisan-tulisan sabta pesona ya teman-teman. Di Bali ini banyak sekali dipasang plang-plang seperti itu. Nah, kita lihat ini papan namanya ya, Waterplow Nusa Dua. Wah, ada apa ini? Vespa terbuat dari pandan kalau nggak salah, ini daunan pandan. Bagus banget ini penampakan, namanya Waterplow The Nusa Dua. Ditempel pada susunan batu, sepertinya batu putih, batu kapur ya teman-teman ini. Jadi setelah kita melewati taman-taman tadi, kita baru bisa sampai ke pintu gerbang dari pantainya sendiri ini ya teman-teman. Oh ya, untuk menyambung tadi tentang festival tadi, jadi tiap tahun ini diadakan festival, jadi nanti ada booth-booth yang restoran atau bar-bar bisa memasang boothnya di sini. Kemudian ada juga dihadiri oleh musisi-musisi internasional maupun nasional sendiri ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk nih, kita jalan ke sana untuk menuju bibir pantainya, Pantai Waterplow Nusa Dua. Nah, sebelumnya masuk ke sana, nyampe di sana kita harus melewati jalan seperti ini. Kanan kiri ini ada susunan batu-batu putih, batu-batu yang disusun rapi seperti ini teman-teman ya. Di kanan ini dibiarkan tumbuh liar menutupi batu-batu tersebut, menambah sejuknya. Bukan sejuknya ya, ini cukup panas. Kalau ini saya datang jam-jam 11-an siang ini teman-teman ya. Kalau ini kiri ini batu-batu yang disusun rapi, dan kita disuguhi batu karang yang tajam ya teman-teman. Kita lihat teman-teman, batu karang banyak sekali di sini. Jadi berbeda dengan pantai-pantai biasanya, sudah saya sebutkan tadi di awal ya. Jadi di sini kita tidak bisa bermain di pantai dengan pasir putihnya, tetapi kita bisa menikmati hempasan ombak yang terkena batu karang, jadi bisa muncrat seperti itu. Kita bisa menikmati deburan-deburan dari bibir pantai. Jadi memang berbeda dengan pantai-pantai yang lainnya teman-teman. Saya sarankan kalau pergi ke sini teman-teman bisa ambil waktu yang pagi atau juga ambil waktu sore, jadi tidak terlalu menyengat gitu. Kalaupun teman-teman datang siang, jangan khawatir, disediakan oleh pengelola yaitu gazebo, supaya teman-teman bisa beristirahat dan berteduh di situ. Jadi teman-teman jika datang ke sini jangan lupa mengabadikan, biasanya para wisatawan mengabadikan foto-fotonya di tempat di depan itu ya teman-teman, seperti ada tugu, dan teman-teman bisa menunggu air menerjang karang supaya teman-teman bisa mendapatkan satu momen di mana air muncrat ke atas, dan disitulah teman-teman mendapatkan foto yang indah sekali di Waterplow ini ya teman-teman. Jadi uniknya tempat ini yaitu dengan tempat-tempat yang lain, yaitu hempasan ombak yang akan menabrak karang dan dia akan terlihat menjulang tinggi sampai 4 meter ya teman-teman, buih gelombangnya itu. Jadi untuk mendapatkan cipratan atau buih air yang tinggi, teman-teman bisa datang di bulan Juli sampai Oktober, karena itu akan dapat mendapatkan momen dimana air itu bisa tinggi ya teman-teman, kalau ketika air menerjang karang itu. Ya siap-siap basah saja ya teman-teman kalau di sini, kalau bulan-bulan itu. Kalau teman-teman tidak ingin basah-basahan ya teman-teman bisa menikmati keindahannya dari agak kejauhan ya teman-teman. Nah itu saja teman-teman yang dapat saya sajikan di video ini. Semoga teman-teman punya gambaran jika ingin pergi ke Nusa Dua Waterplow ini ya. Teman-teman bisa menikmati apa saja di sini, teman-teman sudah punya gambaran. Terima kasih sudah menonton, tetap di channel Ayu Sonjo.